بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Qala Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Faida qila laka, apabila dikatakan kepadamu, mal al-usul as-salasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apa al-usul as-salasah? 3 prinsip pokok dalam agama Islam yang wajib dipelajari, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Disebutkan di situ, ai idza sa'alaka sa'ilun, apabila ada yang bertanya, faqala laka, dia berkata kepada engkau, mal usulus salasa allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha wal amalu bimuqtadhaha. Kalau ada yang bertanya, apa al-usul as-salasa yang wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya dan mengamalkan konsekuensinya? Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah, perkara yang wajib diketahui bagi seorang muslim, seorang insan adalah mengenal Allah Rabbnya, mengenal agamanya, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini tadi bukan semata-mata al-ma'rifah, namun al-amal bimuqtadhaha, dan juga mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan dia tadi. Kalau dia sudah tahu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla yang mengatur, Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki, maka konsekuensi dari ma'rifahnya dia tadi adalah al-amal bimuqtadhaha, mengamalkan konsekuensinya. Jelas ya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Anda minta tolong coba pintu-pintu itu dibuka dengan besar, jendela-jendela semuanya. Pintu itu juga. Itu Zailang ini kenapa ini? Hah? Antum tahu nggak ini ada jam pelajaran? Kenapa? Hah? Si Fajar mana Fajar? Hah? Kemana?
Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yang wajib diketahui oleh seorang insan adalah ma'rifatuha, mengenal al-usul as-salasa tersebut, wal amal bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya. Maknanya seorang muslim tidak cukup dia cuma sekedar ada al-ma'rifah, namun dia juga dituntut untuk al-amal bil usuli salasah, mengamalkan 3 prinsip tersebut. Ya. Dia mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal rububiyah, mengenal uluhiyah, mengenal al-asma wa sifat. Kemudian dia mengenal agama Islam ini tadi, ahkam-ahkam yang ada, perintah-perintah, larangan-larangan, dia kenali, dia pelajari. Kemudian dia mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi yang yajibu alai ittiba'uhu, kewajiban bagi dia untuk mengikuti Nabi tersebut. Nah, di sini disebutkan ma'rifatul abdi rabbahu. Ya, kewajiban yang pertama, prinsip yang pertama bagi seorang hamba yaitu mengenal Rabbnya. Ai ta'rif bima ta'rifu bihi ilaihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau mengenal Allah Azza wa Jalla dengan segala sesuatu yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, min wahdaniyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, berupa keesaan Allah Azza wa Jalla, berupa wahdaniyahnya Allah Azza wa Jalla, keesaan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma wa sifat, bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mampu mengatur alam semesta. Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan juga Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang memiliki sifat yang sempurna, tidak sama dengan sifat makhluk. Wa hadza aslul usul, ini adalah prinsip yang paling pokok dari sekian banyak prinsip agama Islam. Prinsip yang paling pokok adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan awal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahman bitauhidi. Perkara yang paling wajib yang diketahui oleh seorang hamba, ma'rifatur rahman bitauhidi, mengenal Allah, mengenal Ar-Rahman dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang perlu antum camkan baik-baik. Perkara yang paling wajib untuk diketahui oleh seorang hamba, la siyama talibul ilmi, adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menuntut bagi seorang penuntut ilmu harus belajar tentang Allah Azza wa Jalla, bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jalla, bagaimana rububiyahnya Allah Azza wa Jalla dalam mencipta, dalam mengatur, dalam memberi rezeki. Karena kenapa? Karena poin yang satu ini, walaupun secara hakikat masalah rububiyah adalah perkara yang fitrah, namun terkadang tidak sedikit juga kita jumpai di kalangan umat manusia orang-orang yang menyimpang dalam masalah bab rububiyah. Betapa banyaknya kita jumpai mereka-mereka yang menyimpang dalam bab rububiyah ini tadi, yang tidak menetapkan adanya Allah Azza wa Jalla, yang tidak menetapkan adanya pencipta dan pengatur, sehingga mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kehidupan kami di dunia ini tidaklah melainkan cuman hidup dan mati begitu saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Ya. Dan juga dalam masalah rububiyah ini tadi juga ya ikhwan, ya tulabul ilm, betapa banyaknya kita jumpai pendidikan-pendidikan yang ada menanamkan bahwasannya
alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Bukankah antum masih ingat dulu ada teori-teori yang dikenal dengan teori Big Bang, yang dikenal dengan teori nebula, yang mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan dentuman atom atau dentuman, kemudian berkumpullah debu-debu dan yang lainnya, terciptalah antariksa dan yang lainnya. Bahwasanya alam semesta terjadi dan begini-begini. Beratkah mereka untuk mengatakan alam semesta tercipta dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla, yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla? Bahkan sekelas orang kafir pun, kaum musyrikin, ketika itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi tersebut adalah Allah Azza wa Jalla al-Aziz al-Alim. Kemudian kata Syekh, fayajibu alaina ma'rifatuhu lina'budahu ala basiratin wa yaqinin. Maka wajib bagi kita semua untuk mengetahuinya, mengenal prinsip ini tadi, lina'budahu, agar kita bisa menyembah Allah Azza wa Jalla ala basiratin, di atas basirah, menyembah Allah Subhanahu wa taala ala yaqinin, di atas keyakinan. Ya ikhwan, seseorang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, mengenal akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas keyakinan. Contoh gambarannya, ketika antum ingin belajar ke misalkan Jamiah Islamiyah. Kenapa antum ingin belajar di Jamiah Islamiyah di Madinah? Kenapa antum kokoh ingin kuat sekali belajar di sana? Itu semua dikarenakan sebelumnya antum sudah mengetahui, sudah mengenal bahwasanya di Jamiah Islamiyah itu ada begini. Nah, dikarenakan keilmuan antum, dikarenakan antum tahu keistimewaan yang ada di sana, itulah yang membuat antum kokoh dan kuat untuk belajar di sana. Nah, di sini yang perlu antum fahami baik-baik. Maka tatkala seseorang betul-betul telah mengenal Allah Azza wa Jalla dalam masalah rububiyah, maka akan membuat dia semakin kuat untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syaukani atau Al-Imam San'ani, mereka mengatakan ar-rububiyah tastalzimu al-uluhiyah. Seseorang menetapkan rububiyah bagi Allah Azza wa Jalla, maka konsekuensinya mengandung konsekuensi tuntutan untuk menetapkan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan wadinahu, dan mengenal agamanya. Mengenal agama apa? Mengenal agama Islam. Alladzi ta'abbadna bihi, yaitu mengenal agama Islam yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini tadi. Wa huwa fi'lu ma aujaba alaina an naf'alahu, yaitu mengerjakan perkara yang wajib bagi kita untuk kita kerjakan. Wa tarku ma aujaba alaina an nuturkahu, serta meninggalkan sesuatu yang wajib bagi kita untuk kita tinggalkan. Wa hadza aslun 'azimun yajibu alaina ma'rifatuhu. Ini adalah prinsip yang sangat agung yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Prinsip apa? Prinsip berpegang teguh dengan agama Islam, prinsip berpegang teguh dengan syariat Islam. Itu prinsip ini tadi harus kita pelajari. Mengenal agama Islam, jangan sampai seseorang tidak mengenal syariat ini tadi, tidak mengenal mana yang perkara-perkara yang wajib, mana perkara-perkara yang dilarang, mana perkara-perkara yang harus dia kerjakan dan mana yang harus dia tinggalkan. Wajib diketahui ya. Bahkan kewajiban kita bukan semata-mata cuma mengenal tauhid, kita juga harus mengenal syariat ini tadi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, apa saja yang perlu kita tinggalkan karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perlu bagi kita untuk mempelajarinya. Dan butuh waktu, butuh proses untuk mempelajarinya ya.
Harus antum belajar, menyempatkan waktu untuk mengenal mana yang wajib, mana yang dilarang. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang ketiga, ma'rifatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini disebutkan fa innahu wasita bainana wa bainallahi azza wa jalla. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-wasita, perantara antara kita dengan Allah azza wa jalla. La wala tariqa lana ila ma ta'abbadna bihi illa bima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan bagi kita semua. Tidak ada jalan bagi kita semua menuju perkara yang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengannya, melainkan dengan perkara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada mungkin atau tidak bisa, mustahil bagi seseorang bisa beribadah kepada Allah, bisa menyembah Allah Azza wa Jalla, melainkan ya, harus dengan perantara Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin bisa seseorang itu menyembah Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, maka dia harus melalui jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mencontohkan tata cara salat, bagaimana Rasul menjelaskan tata cara zakat, bagaimana tata cara haji, itu semua dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada satu perkara kebaikan melainkan sudah diajarkan oleh Nabi SAW, dan tidak ada satu keburukan melainkan sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Wala tariqa lana ila ma ta'abbadna bihi illa bima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa in kana basyaran. Dan dia Nabi kita Muhammad SAW meskipun sekedar manusia biasa, Rasul manusia biasa ya ikhwan. Rasul adalah manusia sama seperti kita, makan, minum, beliau menikah, beliau bisa tidur ya. Namun beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Beliau manusia yang menunjukkan bahwasanya beliau tidak layak untuk disembah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diikuti. Fa ahammiyatu ma'rifatihi min ahammiyati ma'rifatu mursilihi. Ya. Maka pentingnya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari pentingnya mengenal yang mengutus Rasul tadi. Kalau kita wajib mengenal Rasul dikarenakan dia adalah utusan Allah Azza wa Jalla, maka demikian juga tak kalah pentingnya mengenal Rasul sama seperti mengenal yang telah mengutus Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ursila bihi, dan juga merupakan kewajiban untuk mengenal apa yang Nabi kita Muhammad SAW diutus dengannya. Wa dzakarul musannif rahimahullahu taala hadhil usul ats-tsalatsa mujmalatan. Dan musannif rahimahullahu taala telah menyebutkan prinsip yang tiga ini secara mujmalah, secara global. Tsumma dzakaraha ba'da dzalika mufassalatan aslan. Kemudian beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebutkan ya, setelah itu secara terinci aslan ya, dirinci satu persatu. Tatmiman lil faidah, sebagai bentuk penyempurnaan faedah. Nanti disebutkan oleh beliau apa makna ma'rifatullah, ma'rifatu dinal Islam atau ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan. Wa tansyitan lil qari, dan juga dalam rangka apa? Menyemangati pembaca. Ya. Jadi disebutkan secara global, kemudian disebutkan secara rinci. Fa innahu idza arafa mujmalatan wa arafa alfadhaha wa dhabtaha baqiya mutasyawwiqan ila ma'rifati ma'aniha. Dikarenakan seorang talib, seorang pembaca, kalau sudah mengenal lafaz tersebut secara global, maka dia akan membuat dia rindu ya, untuk mengenal makna-maknanya. Ya. Orang kalau sudah tahu apa perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, setiap insan, ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau antum tahu secara global, antum akan rindu nantinya untuk mengenal secara rinci apa sih maksud ma'rifatullah, apa sih ma'rifatu dinil Islam, apa sih ma'rifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Kata beliau, wahiyal maksud bihadhin nubdah wa ma taqaddamaha minal masail fala'alla ba'du talamidhihi qaranaha biha. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim dalam hasyiahnya, beliau mengatakan ini adalah tujuan yang dimaksudkan dengan nubdah ini tadi, yang dimaksudkan dalam secercah faedah ini tadi, wa ma taqaddamaha minal masail, dan juga ini adalah tujuan yang inti dari apa yang telah lalu dari permasalahan al-usul ats-tsalatsah, ya. Fala'alla ba'du talamidihi qaranaha biha, ya. Barangkali sebagian tilmid, sebagian murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah yang mengandengkan hal ini dari inti sama jabaran atau uraian tersebut, ya. Wallahu ta'ala al-shawab. Ya. Insyaallah ada rinciannya itu akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.